Ya untung lah. Kalau kan modal sekitar 3 juta Heeh, sampai 5 juta lah sampai selesai ya. heeh. Berarti Kalau 1 ton kali 12.000, 12.000. 12 juta. Iya. Oh. Baik sahabat Nagot Pam semua, kali ini saya sedang berada di Kampung Pasir Bentik ya, RW 22 Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bumi. Nah, di kesempatan ini saya sedang berada di kebun pare ya. Kebun pare milik Bapak Nurdin. Bapak Nurdin seorang petani sekaligus pembina kelompok tani ya di sini. Nah, bagaimana cara beliau membudidayakan tanaman pare ini, kemudian analisis usahanya. Mari kita simak videonya ya. Baik sahabat Nagopam semua, kali ini saya sedang berada di Kampung Pasir Bentik. Saya sedang melihat kebun pare yang ada di kelompok Tani Mukti ya. Seorang pemuda yang luar biasa bertani ya. Ini bertaninya tanaman pare. Bisa diperkenalkan Pak Nurdin kepada pemirsa semua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya dari Ketua Kelompok Tani Mukti di Desa Nagrak Utara, Kampung Pasir Bentik. Pak, sudah berapa lama ini tanam tanaman ini? Ini 2 bulan lebih ya. 2 bulan. 2 bulan. Maksudnya sudah berapa lama bergelut di bidang pertanian gitu? Sudah berapa tahun? Gitu? Kebetulan ini baru pertama kali ya. Sebelumnya kan tani kangkung, bayam gitu. Terus kemangi. Kalau di pare sebenarnya sekarang baru pertama kali nyoba gitu. Oh, baru nyoba. Tapi hasilnya ini bagus banget ini. Ya alhamdulillah. Ini jenis apa sih, Pak? Ini ada 2 jenis Heeh. yang kita tanam ya. Mm-mm. Pertama dari bintang Asia, ada dari Panamera, Lipa ya, Lipa. varietas Lipa F1, Mm-mm. F1 gitu. Nah, untuk tata cara pembudidayaan tanaman pare itu seperti apa, dari misalkan olah tanah, kemudian perawatan dan Kan sebelumnya ini dari pertama tanaman bayam ya, dari bayam. Terus kalau kita nggak dibajak dulu. Mm-mm. Kalau dari bayam langsung di lobang-lobang gitu pertama. Mm-mm. Dikasih pupuk Dikasih dasar nggak? pupuk ya, pupuk dasar, Pupuk dasarnya apa itu? tai ayam gitu, Kotoran ayam. kotoran ayam ya. Ini luas kebun ini berapa, Kang? Ini kalau nggak salah 700 meteran. 700 meter. Habis berapa pupuknya? Berapa karung? Ini 50 karung. 50 karung 50 karung untuk pupuk dasar. ya. Mm-mm. Tanamannya sekitar 500 pohon 500 pohon. ya. Berarti habis berapa bungkus? Ini habis 10 bungkus, 10 10 bungkus. amplop ya. 10 amplop. Ya. Oke. Nah, terus kan ini langsung ditanam apa disemai dulu? Kalau Oh ya, disemai dulu sekitar 15 hari. 2 minggu. Ya 2 minggu. Baru setelah Baru ditanam. itu ditanam. Dipindah ya. Mm-mm. Ini ngerjain apa tadi 700 meter ya? Berapa Ya. orang sih, Pak? Ini yang bantu 2 orang. Mm-mm. Cuman yang masang itu aja, lanjaran. Lanjaran. Ya. Oke. Sama para-para. Ini sistemnya apa sih, Pak? Kok beda gitu ya sama yang biasanya gitu kan? Pakai para-para seperti ini. Ini namanya apa? Ya sistem para-para ya kalau di sini. Gitu. Ini berarti bahannya pakai apa ini? Benang apa? Ya itu benang sama jaring. Jaring. Terus Beli online ya itu. beli online. Terus dikombinasi dengan bambu ya? Ya. Kombinasi dengan Sama bambu. tambang, terus Tali rapi ya? Bel. Tali bel gitu. Sama tali majur. Nah, Kang Nurdin, untuk luas sekitar 700 meter ini,
berapa sih modal yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman pare ini, Pak? Ya sebenarnya sih murah ya. Mm-mm. Mungkin kalau dihitung-hitung, kalau yang kerja paling sekitar 2 bulan. Penger- Pengerjaan sama sendiri aja. Kalau Mm-mm. dari 1 bulan tuh paling sekitar 3 jutaan lah Habis modalnya. habis modalnya. Mm-mm. Itu sama 1 orang, terkecuali mungkin pemasangan para ini ya. Ya. Bisa ada Kalau bantuan perawatan sendiri, perawatan sendiri. paling yang kerja yang masang itu para aja. Mm-mm. Ada penggunaan ini nggak obat pestisida kayak fungi gitu? Ya kalau kita pakai insektisida lalat buah aja yang Lalat buah. Kalau Obat pupuknya lalat. pakai pupuk apa ini? Organik apa sintetis? Pertama kan pupuk organik, Mm-mm. yang pupuk susual paling NPK NPK. ya. Berapa untuk luas gini? Berapa yang dibutuhkan? Tiap minggu sih Pak, kalau tiap minggu dikocor paling sekitar 5 kilo 5 kilo. ya. Berapa kali itu sampai menjelang Ya, panen? sebulan lah. Sekitar 10 kali 10 kali. ya. Oke. Kalau kali 5 sekitar 50 kilo 50 kilo. 50 kilo NPK ya. Oke. Berarti itu untuk pemupukan. Kemudian untuk pengendalian hamanya seperti apa? Seminggu 2 kali kalau di sini. Seminggu 2 Ya. kali. Yang terutama lalat buah. Kalau pare kan biasanya yang serang itu itunya buahnya ya. Berarti hamanya itu yang paling dominan. Ya, yang lalat buah tuh jadi merusak. Kalau dari segi penyakit apa saja sih kalau paling pare itu? jamur Mm-mm. jamur ya. Paling pakai fungisida apa namanya? Victory gitu, antrakol paling gitu. Untuk pengendalian jamur ya. Ya, fungisida Oke. untuk pencegahan. Kalau untuk pemasaran kemana sih ini, Kang? Kalau pemasaran kita ke pasar Cibadak. Pasar terdekat. Kalau pasar Cibadak masih masih luas gitu ya. Apa namanya? Berapa sih harga pare sekarang? Kalau ngecer kan kita ngecer dikecer punya lapak sendiri di pasar Cibadak ya. Oh, 12.000 sekilo. sekilo. Nah, Kalau ada juga ya mau masukin bisa 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Ke mana itu? Ya ke lapak-lapak gitu. Ke lapak yang lain. Ya, ke kios. Oh gitu. Berarti nanti yang jual punya 2.000 gitu ya. Iya. Oke. Apa namanya? Kalau untuk berapa sekarang sih gitu. harga sekarang ya? Ya kalau harga sekarang sih 10.000 sampai 12.000. Pernah gak lebih dari 12.000? Ada 13.000 paling. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Nah, sekali petik dapat berapa? Ini Dapat berapa kilo? kan sejelang sehari ya. Jadi 2 hari sekali 50 kilo Sekali petik. sekali petik. Berarti nanti Besok, selang 1 harinya enggak ya? Ya. Nah, terus lusanya berarti Ya. lusa petik lagi. Nah, Kang, coba bisa ditunjukkan ke pemirsa yang siap petik itu besarnya seperti apa, Kang? Ini sebelah sini. Ini sekitar 2 on atau 2 on setengah lah. Oh, untuk ukuran segitu. Iya. Kalau ini belum cukup. Coba Kang dipetik, Kang, itu Kang. Yang itu. Nah, Kang, itu kalau 5 ini. Kalau itu speknya udah kelihatan ya. Iya. Sekilonya ada berapa biji itu kalau Kilo 5 ini. Sekilo 5. Kilo 5. Berapa sih itu panjangnya kira-kira? Ini sekitar 30 cm. 30 cm. Berarti pasar menginginkannya itu ya. Iya. Sebesar itu. Nah, gini Kang Nurdin. Yang gede juga ada. Ada. Cuman kan kelihatannya ini aja kalau apa sih muda gitu. Kalau pare jenis lipa kan lebih besar, lebih bagus. Oh gitu.
Ya Kang, harusnya 2 hari sekali gitu kan. mm, 3 hari sekali bisa. kalau misalkan ini belum pernah ada permintaannya dari supermarket gitu, Belum. belum. Yang harapannya gimana nih untuk Kang Nurdin nih? Misalkan saya bisa misalkan mengadakan ini bagi market gitu. Ya siapa tahu nanti di penonton ada yang mau menampung ini gitu dengan harga yang di atas apa rata-rata gitu. Gimana coba harapannya? Ya harapannya mungkin ke depan bisa tanam lebih banyak lagi ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan banyak bisa ada yang nampung bisa gitu. Kang, kalau ini kira-kira sampai berapa petikan sih? Sampai selesai itu? Ini sampai 20 kali 20 kali petikan. 20 kali Ya, petikan. 20 Dikali kali 50 petikan. kilo berarti. Ya, Sekitar 1 ton ya? 1 ton. 1 ton dikali 12.000. Ya. Hasilnya sekian. Kira-kira untung nggak sih, Kang? Ya untung lah. Kalau kan modal sekitar 3 juta Heeh, sampai 5 juta lah sampai selesai ya. heeh. Kalau 1 ton kali 12.000, 12.000 12 juta ya? iya. Oke. Berarti analisanya itu ya. Nah, kendala yang dihadapi apa aja sih, Kang, ini untuk budidaya ini? Kendala kalau di sini mungkin pemasaran sih gampang gitu ya. Mm-mm, Tinggal ke pasar juga laku gitu kan. mm-mm, Harga jual juga lumayan. mm-mm. Cuman di ini aja penyakit sama itu hama Hama ya? belum inilah belum nyampe apa teh pengenalannya belum bisa gitu. Mm. Sama lalat buah gitu. Karena masih pemula ya di Iya, bidang ini. Tapi itu juga udah dicoba ini itu masih belum maksimal. butuh formula yang Iya, tepat ya. iya. Nah, selama ini Kang Nurdin untuk sharing masalah pertanian ke siapa atau kemana biasanya? Paling lihat YouTube. Lihat YouTube ya? Paling lihat YouTube, lihat itulah. Berarti YouTube itu bermanfaat ya? Ya, bermanfaat. Alhamdulillah ya. Nah, rencana ke depan ini setelah selesai Saya juga ini. ini kan belajar dari YouTube. Oh, ini Heeh, budidaya ini. budidaya ini. Nah, rencana nih Kang Nurdin ke depan ini setelah selesai periode ini mau tanam apa di sini? Pare lagi. Ini kan semuanya mau sekitar 4.000 meter ya, mau tanam pare semua. Tanam padi. Hmm. Kan itu timun, 1 kotak 2 kotak. Ini kedepannya mau pare semua, Oke, di sini ya. sekitar 2.500 batang. Oke. Ini, Nah, untuk lahannya ini punya sendiri apa sewa? Nih, Kang ini Nurdin. sewa, Sewa. ya sewa Oke. per tahun, Per tahun ya. per tahun. Nah, Kang Nurdin, harapan kepada pemerintah apa? Khususnya agar bisa misalkan membantu petani ya di daerah sini, harapan seperti apa, Kang? Kalau harapannya sih mungkin di permodalan ya, Mm-mm. gitu. Kalau masalah pupuk gimana? Kalau pupuk sih mungkin ya, kan kita gak ini akses ke itunya belum punya ya, Mm-mm. belum punya kartu tani gitu. Ya. Ya. Mungkin itu salah satu itu. Mm-mm. Jadi pupuknya bisa Dipermudah diperhatikan ya. ya permudah gitu. Mm-mm. Terus untuk sekarang anggota ada berapa, Kang, di sini, Kang? Anggota kelompok tani? Kalau anggota sekitar 30 orang. 30 orang. Ya. Berbeda-beda tapi ya tanamnya ya. Ya berbeda-beda. Ada yang sama nggak menanam pare? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuman saya doang gitu. Nah, sebelum ditanami pare, dulu di sini ditanami apa, Kang? Bayam. Oh, ini bayam. Bayam. Untuk bayam berapa yang apa namanya yang dihasilkan? Hasil Heeh. paling nggak tentu sih Pak. Kalau bayam itu kan yang kerja banyak juga. Jadi kita kalah sama yang kerja ya. Mm-mm. Kalau di pare mungkin bisa dihandle sama saya sendiri gitu.
Oh, siap. Kalau di Bayam yang kerja kemarin 5 orang. Mm-mm. Luas 700 meter tuh. Jadi nggak kebagian gitu. Oke. Tapi kan kalau bayam itu umurnya cuma berapa? Umur 20-25 bisa Kalau pare itu satu periode berapa hari? Berapa bulan? sekitar 3 bulan. Berarti perbandingannya sampai 3 kali ya? Iya. Kalau 3 kali nanam Ya, 2 bayam, kali paling 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Oke. Ini juga masih ini sih baru Ini sekitar petikan keberapa kan? ini baru 5 kali, Berarti masih tersisa berapa kali lagi? 15 kali. 15 kali. Ya. Nah, sebelum bayam apa aja di sini? Pernah kan nanam timun, kacang? Oh, belum pernah. Ini kan kontraknya kemarin baru 2 tahun ya. Mm-mm. Paling kangkung, bayam, kangkung. Dulu sebelum pare kan petani bayam sama kangkung 2 tahun ya. Oke. Kan dihitung-hitung capek yang nggak kebagian gitu. Kalau di pare insya Allah lah kita ngurusnya sendiri gitu. Jadi lumayan. Nah, Kang Nurdin, untuk pesan dari Kang Nurdin nih bagi nanti misalkan petani atau pemula yang ingin budidaya pare itu, bagaimana pesannya? Dicoba dulu gitu kalau mau nanam pare ya. Kalau masalah pasar gampang itu, pemasarannya gampang, mudah ya. Kalau ini dulu lah, yang penting nanam dulu, Kemauan dulu ya. kemauan dulu, terus yang penting tanamannya bagus. Masalah harga mah ya hasil gitu. Walaupun buahnya pahit gitu ya, tapi hasilnya manis gitu ya. Ini enggak terlalu pahit yang ini. Oh, jenis ini? Ya. Oke. Pare lipa, pare hayunan, Yunan gitu, pare Yunan sama pare ini enggak terlalu pahit, jadi pada suka di pasaran. Oke, siap. Kang Nurdin, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bertaninya semakin sukses ya, Kang Nurdin. Sama-sama. Oke. Amin. Pemirsa Nagot Pam semua, itu dia perbincangan saya bersama Kang Nurdin ya, seorang petani pembudidaya pare ya di kelompok tani Tani Mukti Desa Nagara Utara. Semoga informasi ini bisa membantu para petani semua dan menjadi inspirasi untuk seluruh para petani yang ada di Indonesia. Oke, salam petani, salam hebat.